kita hari ini nggak yang tegang-tegang banget, nggak yang usah kaku-kaku amat, karena kita semua sama-sama belajar untuk bertumbuh dalam Kristus dan dalam firman gitu. Sebelum mulai sharing ini, aku rindu untuk membuka dalam doa sekali lagi. Izin aku untuk ngajak teman-teman berdoa satu kali lagi. Tadi udah berdoa dengan amat sangat luar biasa, tapi izinin aku untuk benar-benar boleh meminta kekuatan dari Tuhan sebelum men-sharing-kan tentang hal kekhawatiran. Kita satu hati, kita berdoa ya teman-teman. Bapa dalam surga, selamat malam Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Sekalipun lewat online Tuhan, tapi kami percaya malam hari ini kami boleh diperlengkapi, kami boleh belajar sama-sama Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Kami tahu Tuhan, kami banyak kekhawatiran dalam hidup kami, tapi Tuhan, di dalam Engkau kami beroleh kekuatan. Malam hari ini Tuhan, berbicaralah Tuhan secara khusus, sampaikanlah Tuhan pesan firman yang ingin Kau sampaikan, berbicaralah lewat lidah bibir hamba-Mu, berbicaralah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, singkapkan Tuhan dengan hikmat-Mu, supaya hal yang disampaikan benar-benar bisa mengubahkan hidup kami, dan itu yang benar-benar bisa menjadikan kami makin maju dan menang dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih banyak kesalahan dan hal-hal yang gak kudus, atau hal-hal yang menyedihkan, atau hal-hal yang membuat Tuhan menjadi gak berkenan. Kiranya Tuhan berkati, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami benar-benar bisa menjadi pelaku firman-Mu. Thank you Tuhan, in Jesus' mighty name we pray, amin. Oke, sebelum aku men-sharingkan malam hari ini tentang tema hal kekhawatiran, aku percaya teman-teman di sini nih pasti pernah mengalami kekhawatiran. Dan malam hari ini kita akan diberkati luar biasa tentang pengalaman seseorang yang ada di sini yang terlihatnya mungkin kayak tenang-tenang, mungkin kayak lebih pilih untuk berdiam atau jarang ngobrol. Tapi malam hari ini, puji Tuhan, kita benar-benar dapat kesempatan untuk mendengarkan kesaksian yang luar biasa tentang kekhawatiran yang pernah dialami dan sekarang telah menang. Silahkan, Shelly. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan menyaksikan cita kasih Tuhan yang luar biasa ketika hal kekhawatiran yang ada dalam diri saya tentunya sudah berjalan dengan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Titik terendah hal kekhawatiran yang saya alami ketika mami saya dipanggil sama Tuhan, dan di situ tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa kok harus secepat itu, atau Tuhan kenapa kok harus saya yang mami saya yang dipanggil kayak gitu. Saya cuman bilang ke Tuhan ketika di lorong tempat tempat pesemayaman di Solo itu, saya cuman tuh bilang ke Tuhan gini, Tuhan, selanjutnya hidup saya seperti apa tanpa mami kayak gitu. Karena banyak hal yang sudah dilaluin, dan biasa anak terakhir, anak yang paling dimanja kayak gitu-gitu, anak yang nggak pernah survive sendiri dari kecil sampai gede aja, semua sekolah di Solo, semua bahkan tidur dengan orang tua kayak gitu, dan pisah kamar dari orang tua itu kayak mulai saya kuliah kayak gitu, terakhir semester akhir mau skripsi itu kan saya pisah kamar karena saya skripsi, dan orang tua saya bilang, udah besok lagi aja gitu, nggak selesai-selesai teman-teman ya kayak gitu. Jadi sedekat itu hubungannya. Terus saya cuman bilang ke Tuhan, selanjutnya hidup saya seperti apa Tuhan, saya bilang gitu ke Tuhan. Dan titik kekhawatiran saya yang paling dalam, Tuhan uji benar-benar dari anak yang sangat manja, sangat nggak nggak percaya diri, nggak nggak pede ngomong di depan orang kayak gitu-gitu. Jadi kayak berusaha buat harus berani sendiri, harus jalan sendiri, harus melangkah sendiri gitu, bahkan mengambil keputusan sendiri kayak gitu-gitu. Ya Tuhan, proses semakin ke sini semakin pendewasaan Tuhan yang luar biasa saya rasakan. Kalau nggak ada Tuhan juga saya nggak bisa
ngomong di tempat ini ya bahkan ya. Kalau ngomong di depan mimbar apa di depan gereja, itu saya sudah biasa gitu ya kan. Lingkupnya cuma orang-orangnya itu aja. Kemarin si Isis bilang, Isa gitu. Kami kan pakai sama-sama orang Solo, jadi kita pakai bahasa Jawa gitu ya. Enggak Isa, Isa gitu, kayak gitu-gitu. Jadi berusaha buat pengalaman baru juga menyaksikan cita kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap proses hidup saya. Kalau Tuhan boleh proses saya, berarti Tuhan tahu bahwa saya mampu kayak gitu. Tuhan bilang kalau kamu khawatir, berserah aja, dekat aja sama saya kayak gitu. Seakan Tuhan bilang ke Sally seperti itu. Dan benar selama 2016 sampai sekarang ya kadang namanya anak sama orang tua pasti kan ada rasa-rasa kangen itu wajar ya. Ya sehari, nggak sampai sehari sih. Paling sejam 2 jam kayak anak kecil ngerengek Tuhan gini. Misalnya ada masalah dan sebagainya. Cuman dah 2 jam besoknya sudah jalani lagi hidup, jalani lagi kegiatannya kayak kerja dan sebagainya, pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat juga kayak gitu-gitu. Jadi dari uh, apa namanya hal yang saya pikirkan dulu waktu nggak ditinggal mami ketika bisa nggak ya khawatir saya ketika saya bisa nggak ya maju selangkah untuk tidak khawatir kayak gitu. Ya proses Tuhan semakin didewasakan, semakin Tuhan mau kalau uh, kita dekat sama Tuhan, Tuhan perlengkapi hidup kita juga step by step maju bersama dengan Tuhan kayak gitu. Kayak ada lakukan kukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Dia berikan kayak gitu. Sampai kapanpun kukan bertahan, hanya Yesus apa ya? Kalau dikasih kata-kata kan kurang ada. Kalau dinyanyiin gitu apa gitu ya? Selalu menopang. Oh ya, selalu menopang hidupku kayak gitu-gitu. Jadi bersyukur luar biasa proses Tuhan yang boleh saya alami menjadikan saya pribadi yang kalau dibilang enggak galau atau enggak apa gitu ya adalah setiap momen gitu apa ya harusnya kayak gini-gini. Nah maunya Tuhan kita juga belajar bersama-sama lebih mendekatkan diri kita pada Tuhan kayak gitu-gitu ya. Sekian dari kesaksian saya supaya menjadi berkat buat kita semua. Amin, terima kasih Shelly, luar biasa. Thank you so much buat waktu, buat keberanian, buat kepercayaan dan kesempatannya juga untuk mau men-sharingkan apa yang pernah dialami, apa yang benar-benar dirasakan dan dijalani bersama dengan Tuhan gitu. Mungkin dari banyak juga dari kita yang pernah mengalami hal yang sama gitu, yang berat tentang kekhawatiran kita, tentang hal yang nggak mengenakan dalam hidup kita, dan mungkin tuh banyak juga yang bisa disaksikan hari ini atau hari-hari ke depan gitu. Makanya aku rindu juga untuk mengajak teman-teman yang lainnya secara khusus nanti waktu dipercaya atau ada kesempatan dimanapun, nggak cuma di KSY atau di setiap tempat di mana teman-teman boleh men-sharingkan tentang kebenaran dan kebaikan atau apapun yang Tuhan udah buat, jangan pernah takut untuk bisa speech atau membagikan itu gitu. Aku malam hari ini rindu juga untuk membagikan tentang hal kekhawatiran, apa yang udah aku pelajari, dan yang aku renungkan belakangan ini. Apakah ada yang bisa bantu slide-nya, atau ini aku belum bisa muncul? Oke. Terima kasih. Oke, sebentar. Nah, malam hari ini tuh rindu untuk membagikan hal kekhawatiran. Kita karena hari ini modelannya mau lebih santai, jadi aku mau nanya dulu ke teman-teman. Teman-teman, kalau ditanya kayak, pernah mengalami hal kekhawatiran, boleh nggak tulis di kolom chat, apakah ada hal-hal yang belakangan ini membuat teman-teman menjadi khawatir? Boleh. Kalau aku secara jujur, iya. Aku sejujurnya mengalami banyak kekhawatiran. Dan kadang tuh ngerasa lucu ya, kayak tadi sebelum teman-teman masuk kan sharing dulu sama tim inti, kayak bilang juga sama teman-teman yang lainnya, aku tuh
dipercaya untuk sharingin hal kekhawatiran. Tapi kok kayak lucu ya Tuhan ya, malah justru yang terjadi sama diriku itu tuh banyak hal yang mengkhawatirkan. Banyak banget yang membuat aku tuh jadi kayak pusing, jadi kayak, aduh Tuhan gimana ya kok begini amat gitu. Nah, ini juga dialami sama teman-teman, ada bilang banyak Ci. Waduh, semangat ya Kak Mambri ya, semangat teman-teman semuanya yang mengalami. Aku baca lagi ya dari teman-teman, ada lagi kah yang mengalami kekhawatiran atau hal yang nggak mengenakan yang ngebuat kita jadi kayak, aduh aku kok worry ya, aku kok jadi kayak takut ya, aku kok jadi kayak was-was ya, gimana ya, akan jadi beres nggak ya, akan jadi aman nggak ya, apakah akan jadi berantakan gitu. Kalau ada teman-teman yang lainnya dan rindu untuk sharing, nanti boleh aja diketik di kolom komen. Boleh tolong di next. Nah ini nih, biasanya kalau teman-teman ditanyakan, teman-teman apa kabar gitu. Jawaban teman-teman apa? Template-nya, kita semua manusia kalau ditanya, kamu apa kabar? Halo, apa kabar? Umumnya kita jawabnya apa? Baik. Nah, luar biasa baik gitu. Padahal apakah setiap hari kita akan tetap bisa mengalami kondisi yang baik? Apakah setiap hari kita benar-benar dalam keadaan yang luar biasa? Kalau boleh jujur, nggak 24 jam itu kita nggak, ya Tuhannya baik, tapi kondisi kita nggak dipungkiri kalau kadang tuh ada up and down-nya. Kadang bisa happy, kadang ada perasaan excited, kadang ada perasaan kayak confidence, kadang juga worry, ada kekhawatiran, kadang juga sad, sedih, kadang bingung, confused, atau kadang juga ngalamin stres karena banyaknya tekanan dalam hubungan, dalam keluarga, dalam banyak hal itu ngebuat kita jadi pusing dan itu membuat kita ngalamin anxiety, ngalamin kecemasan, ngalamin panik. Kayak waktu panik tuh ada yang kecenderungannya kayak susah nafas, sesak nafas, atau jadi kayak pusing, atau jadi kayak mual, bahkan kayak rasa mau muntah gitu. Ataupun jadinya jatuhnya jadi marah gitu. Adakah teman-teman di sini yang belakangan ini nih mengalami kondisi yang sama? Ataukah teman-teman di sini semua mengalami kebahagiaan? Nah, ini nih sebenarnya aku juga rindu untuk tahu, kalau teman-teman yang di sini sebenarnya hari ini datang di Google Meet ini dan mengalami kondisi yang berbeban berat, atau lagi mikirin sesuatu, kelihatannya happy kalau ditanya kayak, aku aman, Ci. Aku baik kok. Wah, aku fine, gitu. Tapi sebenarnya ada nafas yang berat, ada helaan nafas yang mungkin bener-bener kayak, aku tuh rapuh loh, aku tuh juga capek loh, cuman nggak ditunjukin ke orang aja. Dan kalaupun itu terjadi sama kalian, kalian ngerasa nggak tenang, atau kalian ngerasa aku lagi nggak baik-baik aja, kalian nggak sendirian. Tapi malam hari ini justru kita mau belajar, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal itu? Boleh tolong di next? Seringkali kita tuh ngerasa banyaknya kepusingan, banyaknya kecemasan, itu tuh karena hal-hal ini. Ada hal-hal tentang pekerjaan, bebannya banyak banget. Ada hal-hal tentang hubungan, hubungannya rusak, hubungannya berantakan, entah itu pacaran, entah itu tunangan, terus tiba-tiba berhenti di tengah jalan, atau masalah keuangan yang tadinya baik-baik aja terus tiba-tiba keluarganya punya utang atau keuangannya tiba-tiba kerjaannya di cut off, terus bingung kayak nggak punya kerjaan, terus tadinya pekerjaannya baik-baik aja perusahaannya tiba-tiba harus ada pengurangan ya PHK dan lain sebagainya gitu. Itu bisa membuat kita jadi khawatir, aduh ke depannya aku gimana ya? Aku akan seperti apa ya kehidupannya? Bisa jadi juga ada tekanan dari keluarga, kayak, "Aduh papa mama kok ngebuat aku tuh ngerasa gila," gitu. "Papa mama tuh kok menekan aku, kayak setiap hari tuh nanyanya, 'Kamu udah punya pacar belum? Kapan nikah? Kamu kapan bisa lulus? Kamu kapan punya kerjaan?' Kayak pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sederhana untuk mereka. Tapi mungkin kalau ditanyakan ke kita, kapan lulus, kapan nikah, kapan punya pacar, kapan punya anak, kapan punya bla bla, kapan punya rumah. Ada standar yang kadang ditaruh sama orang-orang dalam keluarga, yang itu membuat tekanan tertentu. Dan itu yang membuat kita tuh jadi pusing, jadi worry, dan bahkan muncul anxiety. Dan lainnya juga ada pilihan-pilihan hidup yang kita harus diperhadapkan dan kita ngerasa kayak, aku harus milih yang mana ya?
Aku kok bingung milih A atau milih B, kalau aku salah aku gimana? Terus next-nya aku mesti apa? Kadang itu yang membuat kita tuh jadi khawatir dan itu jadi udah pusing duluan, mau jalan kemana, mau gimana, itu membuat kita makin worry, apalagi tentang future atau masa depan kita. Dan boleh tolong di next. Dan hal itu sebenarnya sudah dikatakan dalam Alkitab. Makanya benar-benar luar biasa banget yang namanya Alkitab. Mungkin di belakangan ini, teman-teman tuh pernah dengar ada yang bilang kayak, Alkitab sudah tidak lagi relevan. Kita kan harus menjadi progresif gitu kan, kayak, jangan salah gitu, progresif yang seperti apa. Intinya, kalau ada yang bilang bahwa Alkitab itu tidak relevan, itu harus ditanyain lagi kayak, dia benar nggak ya bertumbuh imannya? Dia benar nggak ya udah benar-benar punya hubungan sama Tuhan? Progresif yang seperti apa? Dia benar-benar mengenal Tuhannya atau enggak? Dia benar-benar mengalami Yesus atau enggak? Kok sampai bilang bahwa Alkitab itu tuh udah nggak relevan lagi? Itu tuh gimana? Padahal yang kita alamin, kan ini kan lagi ngetren banget kan kok anak-anak zaman now, Gen Z, itu selalu bilang kayak, ini nih kita mental illness udah merajalela segala macam tuh tentang mental dan semua itu tentang worry, anxiety dan segala macam itu yang digaungkan. Tapi sebenarnya ini nih udah tertulis di Alkitab dan Alkitabnya ada di 2000 tahun lalu gitu. Relevan sekali bukan? Jadi mari kita baca dan pelajari sama-sama. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Aku bantu bacakan buat teman-teman. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat yang terakhir, ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Nah, kita bisa merenungkan sama-sama di sini. Seringkali tuh yang tadi udah dibilang kayak yang ngebuat kita worry itu Tuhan juga sebutin di sini di ayat Alkitab ini kan, bahkan kayak hikmatnya itu tuh ada gitu. Kita mulai dari pertama. Alkitab tuh benar-benar relevan kan. Tuhan tuh Maha tahu. Jadi di ayat 25 sampai di ayat 34 ini, Tuhan sebenarnya singkapin loh 5 topik yang sering bikin momok atau kayak jadi aduh ngeri banget yang membuat kita worry itu inti besarnya itu ada 5. Yang pertama ada di ayat 25. Nanti dulu, boleh di-back dulu. Di ayat 25. Iya, di sini dibilangnya, karena itu. Ngomongin karena itu tuh karena apa? Ngomongin karena itu berarti kita harus refer ke ayat yang sebelumnya di ayat 24. Di sini nggak ditulis, tapi aku bantu bacain ya teman-teman. Di ayat 24, di Matius 6, ayat 24 itu berkata demikian.
tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi ngomongin karena itu karena apa? Karena hal Mamon. Ngomongin karena itu tuh bahas yang sebelumnya di ayat 24 itu tentang keuangan. Jadi hal yang pertama yang seringkali membuat kita khawatir dan bahkan udah kebaca, kedetek dan bahkan disebut dimension nih sama Tuhan Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Yang pertama karena keuangan, tentang finance, masalah finance. Adakah dari kita, banyak nggak dari kita yang ada di sini nih yang punya kekhawatiran juga kayak, duh aku nggak punya uang nih buat bayar makan, aku nggak punya uang nih buat bayar utang, aku bisa lanjutin hidup aku gimana? Aku kurang nih, aku harus harus apa gitu. Seringkali hal yang pertama yang kita rasakan kekhawatiran karena masalah keuangan. Dan itu bahkan sudah diomongin gitu. Kayak kekhawatiran itu tuh nggak menambahkan sesta saja loh dalam hidupmu. Kayak ngapain kita khawatir soal keuangan gitu. Nah, terus yang kedua, yang sering kita khawatirkan dalam hidup adalah soal sama di ayat 25, soal makan atau minum. Soal makanan dan minuman, kita bilangnya food. Karena apa? Takut kurang. Aduh, kalau misalkan aku nggak punya uang, nanti aku makannya gimana ya? Nanti aku minumnya gimana ya? Aku nanti kalau nggak bisa makan atau nggak bisa minum tuh gimana? Bahkan ya, kadang kita yang punya uang, kita kadang tuh worry loh kayak, duh, kalau aku makan ini, aku makan itu, mau yang mana ya? Itu aja tuh kayak dikhawatirkan dan dibingungin gitu. Banyak hal yang bahkan kalau kita dalam keadaan punya pun, itu tuh kita masih khawatir gitu. Aduh ini aman nggak ya dimakan? Aduh ini baik nggak ya diminum? Kadang itu pun masih kita khawatirkan. Padahal lebih banyak orang lain di luar sana itu nggak seberuntung kita. Tapi kadang kita kurang bersyukur dan lebih banyak kekhawatiran yang kita rasakan. Di pikirannya itu cuma khawatir, khawatir, dan yang negatif yang kita pikirkan. Itu soal kedua, soal food. Nah, yang ketiga, hal yang sering kali kita khawatirkan adalah tentang finance, adalah tentang fitness, tentang tubuh, tentang kesehatan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi di sini pun sebenarnya udah disebut bahwa yang kita sering khawatirkan adalah tentang tubuh, adalah tentang kesehatan. Mungkin ada di antara kita nih teman-teman yang kayak, aduh Tuhan aku kenapa ya, kok sakit-sakitan, perutnya sakit, kepalanya pusing, punggungnya sakit, padahal aku baru umur segini gitu. Salahnya apa ya? Kenapa ya kok aku harus mengalami sakit ini? Kenapa ya keluargaku harus mengalami sakit itu? Nanti gimana ya keuangannya? Nanti gimana ya kalau aku nggak punya uang? Makannya apa? Jadi kayak itu berulang. Jadi kayak satu rantai. Dan akarnya adalah apa? Tentang tubuh lagi, tentang kesehatan. Dan itu akan muter lagi ke hal yang berikutnya yang sering kali kita khawatirkan adalah kayak, terus nanti apa ya yang hendak aku pakai? Apa ya yang jadi pakaian dalam tubuhku gitu. Itu yang seringkali kita sibukkan, seringkali kita pusingin, seringkali kita pikirin. Dan itu tuh relate juga sama kita yang hari-hari ini nih mikirin tentang fashionnya kita, tentang famous-nya kita, tentang fame-nya kita, tentang keterkenalannya kita. Kalau kita nanti posting terus kayak kelihatan ih keren, kita pakai apa ya? Oh, pakai kacamata hitam, oh pakai tasnya Gucci, Chanel atau LV, Louis Vuitton atau apa. Apapun yang bermerek-merek itu. Seringkali kita fokus sama itu. Tapi kita lupa sama hal yang sebenarnya jadi yang terutama gitu. Tuhan bilang kayak, itu tuh nggak perlu di-worry-in, itu tuh nggak perlu dikhawatirin, kayak kenapa kamu terjebak, khawatir sama hal-hal itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta tuh cuma sepanjang ini loh, hasta. Jadi cuma sejengkal doang. Kayak bahkan nggak nambah kalau kita khawatir. Terus kenapa itu perlu dilakukan? Dan hal yang terakhir, yang muter terus kayak dalam rantai kekhawatiran ini hal yang kelima, ada di ayat 34. Di ayat 34 boleh tolong di next slide.
34 tuh bunyinya adalah demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Seringkali kita tuh khawatir tentang masa depan kita, tentang future. Nanti gimana ya? Aku kok umur segini belum punya pacar. Aku kok umur segini kok kayak belum laku-laku. Tuhan kasih aku jodoh nggak ya? Apakah aku di umur segini nanti akan mati dalam kesendirian? Apakah aku dalam umur segini aku nggak punya harta? Apakah aku akan menjomblo selama-lamanya gitu? Itu yang seringkali masuk dan bisa jadi celah untuk iblis tuh ngebuat kita jadi kalah dan nggak pernah mengalami kemenangan karena yang dipikirkan cuma kecemasan dan kekhawatiran. Dan dengan kekhawatiran itu buat tahun di next, sebenarnya Tuhan itu tuh udah bilang 5 tadi loh, jangan khawatir akan apa. 5 F. F itu kan nilainya jelek ya kalau kita kan A, B, C, D, E, F gitu. Kalau kita di luar nilai F tuh jelek, jadi kayak jangan khawatirin hal-hal yang tentang 5 ini, tentang finance-nya kamu, tentang food-nya kamu, tentang fitness-nya kamu, tentang fame-nya kamu, dan tentang future-nya kamu. Karena kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita tuh nggak perlu khawatir sama 5 hal ini. Karena Tuhan sudah memelihara. Terus pertanyaannya, Tuhan gimana aku nggak worry sama finance-nya aku? Gimana aku nggak worry sama food yang aku akan makan besok? Gimana aku nggak worry sama kesehatan fitness-nya aku? Fit tubuhnya aku? Gimana aku nggak worry sama fame-nya ataupun apa yang bisa aku pakai sehari-hari? Ataupun bahkan future-nya aku? Aku terus harus gimana caranya Tuhan? Kita boleh next. Tuhan sendiri sebenarnya udah bilang bahwa yang pertama, kalaupun kita ada rasa kekhawatiran, kalau kita pengen memikirkan tentang hidup kita gimana, concern boleh, tapi do not worry. Concern atau kayak mikirin, Tuhan, aku tuh bisa bikin plan apa ya? Aku tuh bisa bikin hal apa ya supaya aku tuh bisa fokus meng-overcome atau mengatasi semua masalah-masalah yang mungkin menghadang, tantangan-tantangan yang ada, yang ngebuat aku nggak punya uang, ngebuat aku nggak punya makanan, ngebuat aku jadi sakit, ngebuat aku nggak sehat, ngebuat aku jadi nggak bisa pakai baju yang layak, ataupun aku nggak punya masa depan. Kita boleh memikirkan itu, kita boleh mempersiapkan yang terbaik. Tapi fokusnya kita, perspektifnya kita, pemikirannya kita harus pada concern, pada mempersiapkan dan bukan mengkhawatirkan. Dan Tuhan sendiri bilang kayak tipsnya, kalau kamu nggak mau khawatir, supaya kamu nggak khawatir, gampang. Disuruh ngapain coba? Dilihat di ayat 26. Disuruh mandang burung-burung di langit. Setiap kita khawatir, coba sekarang kayak ingat, kalau kita khawatir, lihat burung-burung di langit. Kok aneh sih Tuhan ini? Di Alkitab padahal ditulis nih, kok khawatir kok malah disuruh lihat burung gitu. Tapi ini benar-benar true, ini benar-benar real gitu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita tuh lebih loh daripada burung-burung. Kayak burung-burung aja dipelihara sama Tuhan. Terus kenapa kita takut? Kenapa kita fokus sama hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dan membuat kita stuck dan gak bisa ngapa-ngapain? Fokus aja sama pemeliharaan Tuhan. Kita boleh mempersiapkan yang terbaik. Dan Tuhan seneng itu. Tapi kalau kita muncul kekhawatiran, lihat ke burung-burung. Karena burung-burung itu tuh nggak sibuk kayak, aduh aku nanti gimana ya, aku nggak dapat makan ya, aku nanti mati dong, aku nggak bisa menyimpan makanan-makananku. Enggak, burung itu tidak lakukan itu. Burung itu concern kalau dia lapar, dia lakukan action. Dia cari makanannya. Oh, dia cari apa? Oh, burung yang makan nektar, dia ke bunga-bunga. Oh, burung yang makan cacing, dia langsung cari cacing. Dia nggak kayak, aduh, aku tidak bisa makan, aku tidak punya lumbung, aku harus cari kemana, oh ini ada pandemi atau apa. Dia nggak mikirin itu. Kalau dia lapar, dia cari makanannya. Dia percaya Tuhan pelihara. Kalau burung aja dipelihara, terlebih kita. Jadi cara stop worry yang pertama, be concerned, not worry. Dan cara yang kedua adalah put God first. Apa hubungannya? Kok put God first? Iya, karena waktu kita menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama, kita benar-benar bisa mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Mungkin banyak diri kita yang udah lama jadi Kristen, kayak, aku percaya kok sama Tuhan.
Aku udah dari dulu banget ikut Tuhan. Dari zaman dulu banget aku udah jadi pengikut Kristus. Tapi apakah kita benar-benar sudah mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Jangan ngomong percaya Tuhan, kalau kita nggak menjadikan diri kita tuh percaya seutuhnya sama Tuhan. Di ayat Amsal 3, 5-6 bunyinya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau teman-teman nanya ke aku, ayat apa yang menurutku paling banyak yang tidak ditaati, aku mungkin akan jawab Amsal 3 ayat 5-6 ini. Kenapa? Karena buat orang-orang Kristen, ngomong percaya sama Tuhan segenap hati, itu mungkin gampang. Tapi dilakukannya, itu mati-matian. Itu perlu dengan segenap hati. Benar nggak segenap hati kita benar-benar bisa mempercayakan hidup kita seutuhnya sama Tuhan? Dan nggak bersandar pada pengertianmu sendiri. Kadang tuh kita suka ragu loh sama Tuhan. Kayak kadang kita mempertanyakan, iya Tuhan bisa, Tuhan mampu. Tapi apa Tuhan mau ya? Seringkali kita ragu loh sama hatinya Tuhan buat kita. Seringkali kita ragu loh sama kasihnya Tuhan buat kita. Sampai kita mempertanyakan kayak, Tuhan tuh benar-benar akan kasih aku nggak ya jodoh, rejeki, hal yang baik, pekerjaan, hubungan yang baik. Kita seringkali ragu karena kita nggak taruh Tuhan yang pertama. Jadi kita juga ragu, apakah Tuhan peduli sama kita? Apakah kita dipeduliin sama Tuhan? Teman-teman, makanya malam hari ini kita sama-sama diingetin, kalau kita put God first, kita taruh Tuhan jadi yang pertama dan yang utama, kita benar-benar bisa berkemenangan sama Tuhan, dan kita benar-benar bisa stop worry kita, karena kita percaya penuh, kita dipelihara sama Sang Pemilik kehidupan, Sang Sumber kehidupan. Tapi, tanpa Tuhan, memang kita nggak pernah akan bisa kemana-mana. Dan boleh tolong di next. Quotes ini nih bagus banget, aku paling suka ini. What you worry about the most reveals where you trust God the least. Apa yang paling kamu khawatirin, itu sebenarnya mengungkapkan area di mana kamu tuh paling sedikit percaya sama Tuhan. What you worry about the most reveals where you trust God the least. Seringkali tuh kita bilang kayak percaya, tapi kita tuh susah gitu mempercayakan semuanya, kayak itu justru yang sebenarnya menunjukkan area itu yang harus kita kerjakan dan kita usahakan untuk kita tuh tumbuh lagi imannya, untuk kita percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Emang nggak selalu dengan apa yang kita pikirkan, nggak selalu seperti apa yang kita harapkan, tapi percaya aja Tuhan memberikan yang terbaik. Dan makanya kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, nggak ada lagi tentang worry itu. Dan berikutnya, ngomongin tentang worry, ngomongin tentang kekhawatiran, what happen next gitu. Emang apa sih yang akan terjadi kalau kita khawatir? Emang kekhawatiran itu akan bisa berdampaknya apa? Sebenarnya ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kekhawatiran kita itu bahkan nggak akan selalu terjadi. Ini aku punya catatan research dari Penn State. Ada penelitian yang dilakuin ke sejumlah orang, 90% itu dicatat bahwa tidak terjadi sesuai dengan apa yang ditakutkan. Jadi cuma 9% gitu loh dari yang ditakutkan. Jadi kayak ada sejumlah orang yang disuruh ngelis, kamu punya kekhawatirannya apa aja, kamu punya kecemasannya apa aja, kamu punya ketakutannya apa aja, disuruh ngelis. Dan dikasih waktu untuk membuktikan apakah itu benar-benar kekhawatirannya terjadi atau enggak. Cuma 9% yang terjadi dan 91% itu tidak terjadi, enggak kejadian. Cuma ada di pikiran doang, aduh aku takut, aku khawatir. Karena kekhawatiran itu sebenarnya nggak selalu terjadi. Kalau kekhawatiran itu tidak selalu terjadi dan jumlah persentasenya yang udah dibuktikan secara ilmiah itu bahkan lebih besar yang nggak terjadi, terus kenapa kita harus pusingin itu lebih banyak daripada yang bisa kita capai, yang bisa kita dapati, yang bisa kita hidupi dan kita menangkan gitu. Jadi kayak jangan sampai kita tuh worry dengan hal-hal yang bahkan may never happen, cuman ngebebanin pikiran kita doang, cuman pusingin kita doang, padahal itu nggak akan terjadi gitu. Dan yang kedua yang mungkin terjadi gimana?
oh iya kekhawatiran itu mungkin bisa terjadi, tapi ternyata bisa loh kalau itu terjadi tapi nggak seburuk yang dipikirkan. Kadang tuh kita terlalu takut doang, kayak waktu terjadi kayak, aduh menyesakan sih, tapi tetap aja bisa dilewati, sebab kita tetap punya Tuhan yang akan menyertai kita dalam setiap keadaan. Ternyata nggak seburuk itu kok, ternyata masih bisa hidup gitu. Makanya ada juga kan lagu What Doesn't Kill You Makes You Stronger gitu, yang nggak membunuh kita justru akan malah memperkuat kita gitu. Jadi beruntung setiap hal yang boleh kita lewati itu mungkin tuh nggak seburuk yang kita pikirkan, cuman kita takutin aja di sini. Tapi kalau udah kejadian, aman kok, baik-baik aja, oke kok, aman kok, bisa lewat sampai hari ini, sampai detik ini, karena penyertaan Tuhan. Jadi, what happen yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah bisa terjadi kekhawatirannya, tapi ternyata nggak seburuk yang dipikirkan. Dan what happen next, yang ketiga yang bisa terjadi, ya ternyata yang kita khawatirkan itu kejadian. Bisa buruk, bisa banget, tapi percaya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti akan membuat kita, membantu kita untuk bisa carry through it gitu, kayak bisa lewati itu semua, kayak bisa disertai, ada penyertaan, ada provisi, ada jalan, ada solusi yang ditunjukkan untuk kita bisa melewati itu semua. Karena seburuk-buruknya keadaan, seburuk-buruknya masalah, Tuhan lebih besar daripada semuanya itu. Kadang kita tuh kayak terlalu takut gitu. Sejujurnya kalau disuruh kesaksian, aku tuh hari ini kan tadi aku juga udah sempat mention ya sama teman-teman, kayak belakangan ini yang terjadi sama aku tuh malah lebih banyak yang berantakan gitu. Kondisi kehidupanku tuh nggak lagi baik-baik aja. Kesehatan tuh aku lagi ancur-ancuran gitu. Banyak hal yang kayak aku bingung kayak, Tuhan kenapa kok aku sakitnya malah makin ini. Terus kayak di keluargaku juga makin aneh-aneh nih kejadiannya, relasinya kok makin begini gitu. Masalah keuangan juga ada aja yang terjadi gitu, kayak yang aku udah nabung, aku udah segala macam, tapi ternyata banyak hal yang nggak terduga yang harus terjadi, ya aku harus hadapi. Tapi balik lagi, aku percaya Tuhan pasti tolong. Dan justru tadi pagi waktu aku merenung lagi kayak, Tuhan, aku harus sharing apa? Kok waktu aku mau sharing tentang hal kekhawatiran kok malah yang terjadi aku tuh sedang dalam kekhawatiran gitu. Tapi puji Tuhan ya, Roh Kudus tuh luar biasa baik banget sih. Kalau ini aku disuruh bersaksi tuh aku benar-benar mau menyaksikan bahwa Tuhan tuh hidup, Tuhan itu ajaib, Tuhan tuh benar-benar keren ya. Pagi tadi waktu aku renungan justru dapatnya tuh Mazmur 55 ayat 23. Aku bacain ya buat teman-teman ya. Bunyinya seperti ini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi aku waktu membaca ini, aku perlu beberapa waktu untuk merenungkan ini kayak, iya sih Tuhan, hari-hariku ini emang dipenuhi sama kekhawatiran dan ketakutan gitu. Karena emang aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, kekuatanku tuh bener-bener terbatas tanpa Tuhan. Tapi bener-bener Tuhan yang pegang hidupku. Tuhan tuh sumber pertolongan dan kekuatannya aku gitu. Dan bahkan Tuhan bilang, serahin aja kekhawatiranmu sama Tuhan. Aku tuh memelihara engkau gitu. Jadi aku mau sama-sama ingetin sama teman-teman kayak seberapapun besarnya masalah yang kita alami, Tuhan bilang, serahkan kekhawatiranmu padaku. Aku akan memelihara engkau. Dan tidak selamanya dibiarkan orang itu goyah. Orang benar itu goyah. Jadi makanya kita terus kejar aja hidup kita berbuat benar. Terus aja kejar aja hidup yang berkenan sama Tuhan. Kalaupun kita goyah, Tuhan gak akan biarin kita hancur. Tuhan gak akan biarin kita jatuh. Tuhan gak akan biarin kita terpuruk. Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Bahkan dalam kondisi kita paling gak oke pun, banyak kekhawatiran, Tuhan justru yang calming. Kayak Tuhan bilang, serahin aja khawatirmu sama aku. Kayak aku berasa dipeluk gitu. Kayak, ini kayak mau nangis lagi kan. Kayak berasa, apapun yang aku khawatirkan, waktu aku serahin sama Tuhan, itu tuh kekhawatiranku tuh jadi kayak nggak ada apa-apanya. Karena Tuhan tuh istilahnya kayak ngepok-pokin aku kayak, tenang aja, aku sama kamu gitu. Kayak jalan aja sama aku gitu. Mungkin kamu goyah hari-hari ini. Mungkin kamu lagi gak baik-baik aja, tapi aku akan memelihara engkau. Aku mengasihi engkau. Dan kata-kata yang sama, aku percaya juga akan berlaku sama teman-teman gitu. Boleh tolong di next slide.
Ini benar-benar ada 2 ayat yang menjadi ayat peneguhan, bahkan buat aku secara pribadi. Di 1 Petrus 5 ayat 7 bunyinya seperti ini, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Ini ayat yang sama bunyinya, frasenya mirip gitu, dengan ayat yang aku dapati tadi pagi yang aku renungkan, Mazmur 55 ayat 23. Aku mungkin bagiin ini ke teman-teman yang ada di grup KSY dan ada beberapa teman yang ada di Subkom Joy. Setiap pagi aku renungin apa, aku dapetin apa, dan aku renungin. Jadi teman-teman yang benar-benar ini tahu, yang deket juga tahu apa yang aku alamin dan apa yang aku lagi dapetin hari-hari ini. Dan ini nih benar-benar kayak menggema, merema. Di 1 Petrus 5 ayat 7 tuh bahkan diulang kayak, "Kamu tuh nggak perlu khawatir loh. Aku tuh memelihara kamu." Jadi kayak Tuhan dengan segala keluar biasaannya tuh dia calming kita kayak bilang, "Kamu tuh khawatirin apa sih? Keuanganmu, makananmu, kesehatanmu, penampilanmu, masa depanmu. Aku memelihara kamu. Terus nggak perlu khawatir, aku mengasihi kamu." Itu yang benar-benar membuat aku jadi kuat Kak. Yuk, aku tahu aku jalannya lagi terseok-seok, tapi aku tahu sehari, selangkah demi selangkah kalau aku jalanin sama Tuhan, aku pasti bisa berkemenangan. Dan di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan demikian, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Tadi di Mazmur 55 ayat 23 dikatakan bahwa tidak akan selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin kita goyah sekarang, tapi waktu kita benar-benar sadar, kita mau mendekat sama Tuhan, dan nggak mendua hati, kita benar-benar balik ke Tuhan dengan kondisi, "Tuhan, ampuni aku kalau aku punya salah Tuhan. Ampuni aku kalau aku tuh ngaco muter-muter doang dan bahkan jauh dari Tuhan. Mungkin aku tuh selama ini tuh berharap berkatnya Tuhan. Fokusnya sama 5 hal yang bahkan 5 hal yang salah yang bahkan membuat aku jadi khawatir tentang finance, tentang food, tentang fame, tentang fashion, tentang fitness, itu yang tentang future, itu yang membuat aku tuh jadi khawatir dan pusing dan ngebuat kayak seolah-olah Tuhan itu tuh kurang. Padahal boleh tolong di next slide, ini yang harus menjadi kekuatan dan peneguhan sama kita. Ini yang menjadi hal yang quotes yang kita harus hidupi setiap hari, setiap waktu. Jesus is enough. Waktu kita bilang, "Tuhan, aku tahu Tuhan Yesus lebih dari cukup." Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang gak pernah biarkan kita sendirian, Tuhan yang selalu beri penyertaan, kita gak akan pernah terlantar, gak akan pernah ditinggalkan. Tuhan ada untuk kita, Tuhan ada untuk saya. Sebutin nama kita, Tuhan ada untuk Siska, Tuhan ada untuk Shelly, Tuhan ada untuk Karen, Tuhan ada untuk Terry, Tuhan ada untuk kita semua. So, jangan kita mendua hati. Tuhan akan menghalau kekhawatiranmu dan jangan kamu ragukan lagi. Buat teman-teman semua yang mengalami keraguan, buat teman-teman semua yang mengalami kekhawatiran, percaya, masih ada Tuhan, masih ada kekuatan yang gak terbatas, dan masih ada harapan. Itu yang harus jadi pedoman kita. Jesus is enough. Tuhan Yesus lebih dari cukup. Dan ini yang menjadi penutup. Aku berdoa buat teman-teman kita semua, kalaupun kita sedang mengalami hal yang berat ataupun goyah, sakit apapun kayak masalah keuangan, sakit di badan, atau di mental, atau dimanapun, percaya Tuhan Yesus yang besar sanggup menolong kita. Aku rindu untuk mengajak teman-teman bersatu hati kita berdoa untuk menutup sharing malam hari ini. Bapa dalam surga, thank you Tuhan buat semuanya, buat hal-hal yang Kau ingatkan pada kami Tuhan. Kalau kami mungkin bisa mengalami kekhawatiran Tuhan, tapi kami Tuhan gak akan Kau biarkan selamanya goyah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau begitu kasihi Tuhan, Kau begitu sayang sama kami, bahkan Kau bilang kalau burung aja dipelihara, terlebih kami Tuhan. Kami mau Tuhan benar-benar tahu Tuhan adalah cukup, Tuhan Yesus cukup, Jesus is enough, Tuhan yang punya segalanya yang akan membuat kami utuh, Tuhan yang membuat kami penuh, kami gak mau pusing lagi Tuhan tentang hari-hari ke depan, karena kami percaya Tuhan yang memelihara kami. Kami boleh concern Tuhan tapi tidak worry, dan kami juga
boleh benar-benar menjadikan Tuhan yang utama dan terutama. Sebab waktu kami menjadikan Tuhan yang terutama, kami memikirkan tentang Tuhan, hidup kami dipenuhi oleh Tuhan, kami gak akan jatuh dalam kekhawatiran Tuhan. Berkati semua teman-teman Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan, masalah apapun Tuhan, kami percaya kami akan beroleh kekuatan dalam Tuhan. Kalaupun ada teman-teman Tuhan di sini yang sedang mengalami ketakutan, ada masalah hubungan, ada masalah juga tentang kesehatan, ada masalah tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang relasi, tentang masa depannya Tuhan. Berdoa untuk teman-teman yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu berbicara pada setiap kami. Roh Kudus-Mu, Kau yang singkapkan Tuhan apa yang perlu kami lakukan dan perlu kami bereskan. Untuk teman-teman nanti yang rindu didoakan secara khusus, boleh juga nanti secara khusus infoin ke teman-teman yang lainnya. Kami percaya dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang telah memenangkan kami, Tuhan yang telah membebaskan kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah dimenangkan dan dibebaskan dari kekhawatiran. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman.